Baik, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kita kembali ke diskusi tentang membedakan penyakit paru akibat COVID-19 dan penyakit paru lainnya. Dr. Poppy, ya potensi terbesar kemudian nakes akan terpapar COVID-19 kira-kira ya memang di ruang ganti yang memang di lokasi itulah letak kelelahan yang sangat tinggi, kemudian pengontrolan untuk pelepasan APD ya memang apalagi ini kan panjang ya. Tidak hanya 1 hari, tapi panjang penanganannya ini. Yeah. Mas Ruby, kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah sendiri, ruang-ruang yang seperti ini, apakah ada protokol khusus atau ada perlakuan khusus, Mas Ruby, untuk mengantisipasi yang demikian? Alhamdulillah untuk saat ini ada protokol khusus dan perlakuan khusus. Artinya rumah sakit sangat support terhadap tenaga medis, baik dokter maupun perawat, terutama yang berada di ruang isolasi khusus. Protokol itu sudah kita sampaikan ketika mereka akan diterjunkan di ruang isolasi. Jadi mereka sudah di-drill, istilahnya di-drill. Mereka bagaimana cara menggunakan APD yang benar, cara melepasnya, terus bagaimana untuk menjaga imun tubuh agar selalu tetap bagus, ya istirahat, makan minum yang bergizi dan sebagainya. Dan support dari rumah sakit cukup luar biasa. Mereka menyediakan suatu tempat untuk stay kita ketika jadi kita diharapkan tidak pulang ke rumah, tapi kita stay di rumah sakit dan untuk logistik makan minum ini dijamin oleh rumah sakit. Sangat luar biasa supportnya. Menunya tambah ya? Menunya ya tambah. Menunya tambah apa nilai kandungan gizinya yang tambah? Ya kadang teman-teman ini mohon maaf jadi tidak biasa makan 4 sehat 5 sempurna, jadi makanannya catering dan sebagainya. Mereka mungkin bosan kadang-kala itu beli pecel lele di luar, pengen yang di luar, makan pedas dan sebagainya. Jadi begitu Mas Budi. Iya baik. Nah mengakhiri di segmen kita di episode ini Dr. Poppy dan Mas Ruby, kalau kemudian seorang sudah dinyatakan positif COVID, kemudian dilakukan tindakan perawatan di rumah sakit dan juga pengobatan. Apakah pasien ini yang sudah dinyatakan sembuh, apakah berpeluang terkena kembali virus COVID-19? Sangat mungkin, selama dia kontak lagi. Jadi COVID ini tidak akan membuat, belum ada penelitiannya yang bahwa kalau sudah kena COVID, kita terjadi kekebalan tubuh, tidak. Jadi sangat mungkin kalau dia ternyata kontak lagi dengan pasien COVID positif, dia akan mungkin tertular. Artinya memang peluang itu tetap ada ya? Tetap ada. Bukan berarti kemudian ketika warga atau pasien COVID positif, lalu kemudian dinyatakan sembuh, maka kemudian dia merdeka tidak terkena lagi, bukan ya? Tidak, betul sekali. Bahkan kalau kita lihat kasus-kasus di luar negeri, bahwa ada yang dikatakan reinfeksi, terulang lagi seperti itu. Dan kalau kemudian yang demikian, apakah dampaknya lebih serius, Dr. Poppy? Kalau saya pribadi belum menemukan kasusnya, tapi kalau laporan-laporan jurnal luar negeri, sepertinya recovery-nya lebih baik. Iya. Artinya kalau misalnya seorang kemudian terkena COVID, dinyatakan positif, ada tindakan perawatan, kemudian dilakukan uji, ternyata sudah negatif itu ya? 2 kali negatif, insya Allah dia bebas COVID. Ya, gitu. Kemudian dia pulang. Iya. Isolasi dulu, dipulang pun masih isolasi lagi selama 14 hari. Nah setelah itu dia tidak ada masalah, dia boleh aktivitas lagi. Nah yang sekarang sedang diteliti itu adalah ini di rumah aja nih, loh kok ada lagi keluhan kemarin. Nah makanya ada yang beberapa para ahli menyangkal reaktivasi, atau ada yang bilang itu terreaktivasi lagi. Nah seperti itu. Karena memang ilmu baru ya, penyakit baru, ilmu baru. Betul. Proses reaktivasi ini memang apakah memang harus melalui perantara bertemu dengan orang lain yang terindikasi COVID, atau bisa jadi virus itu akan muncul kembali, Dr. Poppy? Itu yang lagi diteliti tadi saya bilang. Jadi saya juga masih menunggu. Jadi kalau beberapa jurnal bilang ini reaktivasi, tapi disangkal dengan jurnal lainnya, ya kita lihat dulu, kita wait and see ya. Apa memang, karena kan tidak tahu diteliti nih yang reaktivasi itu apa dia memang langsung pergi-pergi, apa memang dia hanya isolasi di rumah saja, terus muncul lagi keluhan seperti itu. Iya, dan ini saya kira menarik ya untuk kemudian menjadi panduan kita semua bahwa warga yang sudah dinyatakan negatif pasca perawatan untuk ya kemudian tidak sesuka hati, dia kemudian merasa bebas, merasa
bahwa sudah kebal gitu ya. Betul, karena memang tidak ada vaksinasinya kan, belum ada vaksinasi. Belum ada. Sedang proses sebentar ya. lagi insya Allah mudah-mudahan ada ya. Amin. Sampai sekarang belum ada ya? Belum ada. Jadi kalau vaksinnya belum ada, kalau ditanya sampai kapan? Ya kalau berarti kita menjawab ya sampai vaksinnya ada, karena harapan kita kekebalan tubuh terjadi atau akhirnya nanti akan terjadi herd immunity. Ya udah kebal-kebal sendiri aja kayak influenza yang seperti kita biasa. Kita kan kadang-kadang juga sakit ya, batuk, pilek, demam. Istirahat 2-3 hari, konsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup. Itu herd immunity ya. Tapi itu mungkin karena karena mungkin influenza sudah cukup lama. Betul. Dan kita sudah cukup familiar ya. Betul. Ya. Untuk familiar dengan virus COVID saya kira kan juga butuh waktu yang sangat panjang kan. Betul, makanya kan saya bilang lama-lama, lama-lama akan jadi seperti itu. Nah itu dia, lama-lamanya mungkin Herd jadi immunity. setahun ke depan ya. Betul, Panjang lama-lama. sekali ya. Lama-lama kebal sendiri ya, mudah-mudahan Ya. orang Indonesia ya. Seperti Baik, itu. ada nggak strategi khusus agar kemudian tadi mengenai herd immunity tadi ya, yang saya kira pemerintah memang lebih menggiatkan herd immunity kali ya. Herd immunity, Gitu ya, di tengah mungkin vaksin yang belum ketemu. Betul. Ada nggak cara agar kemudian kita bisa menjadikan diri kita termasuk herd immunity ya? Betul. Caranya bagaimana sebenarnya? Satu, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, 4 Oke. sehat 5 sempurna ya. Baik, ini kayaknya menarik Dr. Poppy. Dan sekaligus ini kayaknya closing statement. Baik, iya. Jadi Bu Poppy bisa menyampaikan kepada Iya. masyarakat di seluruh Indonesia untuk strategi atau tips Iya. mungkin diri kita sebagai bagian dari gerakan herd immunity. Betul. Silakan Dr. Poppy. Baik. Jadi kalau untuk meningkatkan imunitas kita, apa sih yang harus kita lakukan ya untuk mencegah jangan sampai kita terkena si COVID-19. Satu, untuk meningkatkan imunitas kita, yang pertama adalah memang tidak boleh stres. Karena dengan stres itu akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Oke. Jadi tidak boleh stres. Tetap berpikiran positif, ya. Yang kedua adalah menjaga konsumsi makanan dan minuman yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Minum jus, minum susu, makan sayur dan buah yang lebih banyak, ya, protein. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Minum air putih yang cukup dan beribadah ya. Nomor 1 harus ibadah ini ya. Nomor 1 ibadah. Ibadah yang kita minta selalu supaya kita diberikan kesehatan. Karena kalau emosional spiritual kita baik, itu pasti akan ada positif ya. Saya yakin sekali sama yang itu. Baik, Dr. Poppy. Mas Ruby, pesan Mas Ruby ke teman-teman tenaga kesehatan yang sekarang merawat di ruang isolasi. Bahwa penyakit paru itu tidak semuanya COVID-19, tetapi tentu kewaspadaan itu penting. Pesan Mas Ruby apa? Pesan saya untuk teman-teman perawat terutama, atau mungkin dokter, tetap menggunakan APD. Jadi kita harus bodon. Kita merasa bodoh, artinya kita tidak terus jumawa. Terus ini nggak apa-apa, tapi kita gunakan APD dengan level 2 ya dokter. Level 2 untuk melayani pasien apapun itu. Entah itu hanya batuk, pilek, atau mungkin panas biasa, atau mungkin patah tulang yang tidak ada panas dan sebagainya, nggak ada kaitannya, tetap harus menggunakan APD level 2. Selain itu, seperti yang disampaikan Dr. Poppy tadi, bahwa imun tubuh itu lebih utama. Jadi menjaga imun tubuh dan tetap berpikiran positif, dan juga kita melayani yang terbaik kepada pasien, untuk menghargai pasien, dan ini bersikap mencoba memotivasi pasien agar selalu jujur di dalam menyampaikan dia habis dari mana, kontak dengan siapa. Itu untuk keselamatan pasien dan keselamatan juga teman-teman di tenaga medis di pelayanan kesehatan. Mungkin itu Mas Budi. Ya, baik. Terima kasih Dr. Poppy dan Mas Ruby atas sedianya untuk berbincang di Healthy Corner. Pemirsa TVMU, saya kira menarik sekali diskusi kita di kesempatan kali ini, membedah tentang bedanya penyakit paru akibat COVID-19 dan penyakit paru yang lainnya. Dr. Poppy sudah mengulas secara detail bahwa penyakit paru seperti TB, pneumonia, kemudian asma, PPOK ini memang sudah ada jauh sebelum COVID-19 ini ada. Dan penyakit-penyakit ini tentu, atau yang kemudian kita sebut sebagai comorbid ini tentu sangat beresiko kalau kemudian ditambah lagi dengan kehadiran COVID.
Mas Ruby menyampaikan tentang Rumah Sakit Muhammadiyah sekarang hampir seluruh rumah sakit kira-kira ada 75 rumah sakit Muhammadiyah yang sudah melayani COVID-19. Dan perjuangan mereka luar biasa tadi menggunakan APD level 3 yang penuh itu ya untuk merawat pasien. 4 jam mereka harus berjibaku untuk menggunakan pakaian melayani pasien dengan tulus dan ikhlas. Terima kasih Dr. Poppy, Mas Ruby atas sedianya untuk hadir di Healthy Corner. Dan kita akan undang kembali nanti lain waktu ngobrol kembali tentang COVID-19, pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran di Indonesia. Baik. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di Healthy Corner kali ini. Kita akan ketemu lagi di program Healthy Corner berikutnya, di episode berikutnya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Terima kasih dan kita kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.